Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS server, pengertian DNS server, fungsi-fungsi DNS server, kelebihan DNS server, dan bagian-bagian DNS server. Apa itu DNS server? DNS server yaitu domain name server atau yang biasa kita sebut DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau bisa kita sebut URL dengan internet protokol address atau kita sebut IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab itu artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS server adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan masukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Berikutnya itu fungsi DNS server. Yang pertama dari fungsi DNS server yaitu adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya. Kemudian yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address-nya yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Ini adalah fungsi DNS server. Itu ada 3. Berikutnya yaitu adalah kelebihan DNS server. Kelebihan DNS server yang pertama adalah lebih mudah untuk berinternet. Dibandingkan mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama websitenya saja. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Itu adalah fungsi kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua yaitu lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meski telah terjadi pergantian IP address. Yang kelebihan yang ketiga yaitu lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data percocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Yang keempat yaitu adalah lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah supaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi website akan lebih aman. Kemudian itu bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai DW di Mega System. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira seperti itu prinsip yang diterapkan kepada DNS. Untuk memahami lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Yang pertama bagian itu adalah root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud di tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua yaitu top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain (GTLD) dan country code top level domain atau CCLTD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web.
Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Yaitu di sisi lain CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran ID untuk Indonesia, AU untuk Australia, UK untuk Inggris, dan sebagainya. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname atau bisa disebut juga dengan scam. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau High Tech Transfer Protocol Secure. Jadi untuk penjelasan DNS server cukup sampai di sini. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.